Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sobirin, adalah merupakan widya iswara ahli utama yang bertugas di BPSDM Sumatera Utara untuk menyampaikan presentasi terkait dengan pelaksanaan workshop PKN 2 sebagai berikut. Pelaksanaan PKN tingkat 2 dilandasi dengan Perlan nomor 5 tahun 2022 tentang pelatihan struktural kepemimpinan. Dilanjut dengan Perlan nomor 6 tahun 2022 tentang perubahan atas Perlan nomor 5 tahun 2025 tentang pelatihan struktural kepemimpinan. Grand Design pelatihan struktural kepemimpinan ada 4 tahapan. Pertama, PKA. Kalau dilihat dari leadership mempunyai nilai 20% dan manajemen adalah 80%. Sementara di tata pelatihan PKA merupakan leadership 40% dan manajemen 60%. Khusus di JPT Pratama merupakan kapabilitas unit selaras dengan tujuan organisasi. Aspek leadership mempunyai nilai 60% dan manajemen 40%. Kompetensi yang dibangun, kepemimpinan strategis merupakan kompetensi manajerial peserta untuk menjamin terwujudnya akuntabilitas JPT Pratama sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah yang mengatur mengenai manajemen PNS. Akuntabilitas JPT Pratama disebut dalam pasal 104 PP nomor 11 tahun 2017. Pertama adalah tersusunnya rumusan alternatif kebijakan yang memberikan solusi. Kedua, tercapainya hasil kerja unit selaras dengan tujuan organisasi. Tiga, terwujudnya pengembangan strategi yang terintegrasi untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi. 4. Terwujudnya kapabilitas pada unit kerja untuk mencapai outcome organisasi. Learning Journey PKN tingkat 2 mempunyai proses pembelajaran klasikal tahap pertama, ada 30 jam pembelajaran dan 4 jam hari pelatihan. Kemudian pembelajaran mandiri ada 57 jam pelajaran dan 9 hari pelatihan. Lanjut dengan learning ada sinkronus dan asinkronus ada 162 jam dan 20 hari pelatihan. Dan pembangunan komitmen bersama instansi peserta ada 27 jam pelajaran dan 3 hari kerja. Dilanjut dengan pembelajaran klasikal tahap 2. Ada 70 jam pelajaran dan 7 hari pelatihan. Mempersiapkan ada seminar RPP dan PKN. Lanjutkan dengan aktualisasi kepemimpinan strategis. Instansi peserta ada 540 jam pelajaran dan 60 hari kalender. Dilanjut dengan pembelajaran klasikal tahap 3. Ada 30 jam pelajaran dan 4 hari pelatihan. Total 903 JP dan 107 hari pelatihan. Kurikulum PKN tingkat 2 merupakan kegiatan kelompok mata pelatihan inti terdiri atas agenda. 1. Agenda pengelolaan diri, agenda kepemimpinan strategis, dan agenda manajemen strategis, dan agenda aktualisasi kepemimpinan strategis. Untuk kelompok mata pelatihan dasar, memuat agenda SMART gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dilanjut dengan kelompok mata pelatihan pilihan, memuat agenda penunjang
pembelajaran aktualisasi kepemimpinan. Kelompok mata pelatihan inti pada PKN tingkat 2 untuk agenda 1 mengelola diri, termasuk adalah energi, kepemimpinan, dan integritas kepemimpinan. Dilanjut agenda 2 merupakan kepemimpinan digital dan kepemimpinan kewirausahaan dan organisasi pembelajaran. Dan agenda 3 adalah mata pelatihan manajemen strategis sektor publik, isu strategis, marketing sektor publik, dan public privilege. Dan agenda 4 merupakan visitasi kepemimpinan nasional dan policy brief dan proyek perubahan. Agenda 1 mengelola diri merupakan membekali peserta dengan kemampuan penguasaan diri self-mastery untuk mengembangkan kepemimpinan strategis yang berintegritas dalam membangun pemerintahan yang bersih dan akuntabel yang didukung dengan energi kepemimpinan. Difokuskan pada pemahaman konsep dan praktek untuk membangun motivasi terdalam dalam diri pejabat tinggi pratama. Ditekankan pada pembangunan kesadaran seorang pejabat tinggi pratama untuk memimpin sebuah perubahan dengan memimpin orang lain dan mengembangkan potensi diri melalui tahapan membuka hati, membuka pikiran, dan membuka kemauan. Mengapa agenda self-mastery di awal pembelajaran? Pertama, mempunyai keseluruhan aktivitas pembelajaran, pelatihan, penugasan selama PKN. Kedua, menyadari energi, kompetensi, focusing, menjunjung tinggi integritas sebagai peserta PKN, disiplin, hadir, tugas, dan prover. 3. Mendasari sikap, perilaku, dan pemikiran dalam evaluasi, pemahaman, dan praktek kepemimpinan strategis, evaluasi, visitasi kepemimpinan nasional, evaluasi proyek perubahan, dan evaluasi sikap perilaku. 4. Mendasari agenda-agenda lain setelah agenda mengelola diri, self-mastery, yakni kepemimpinan strategis, manajemen strategis, dan aktualisasi. 5. Cakupan dari agenda self-mastery, piawai mengelola smart governance. 6. Energi, sikap, pemikiran, dan perilakunya penuh integritas. 7. Semakin tinggi pohon, semakin kuat angin meniup. 8. Semakin mudah dilihat orang. 9. Sosmed adalah mata dan telinga masyarakat. Strategi pembelajaran untuk klasikal 9JP ada ceramah, isu strategis, integritas kepemimpinan 3JP, dan ceramah energi kepemimpinan 6JP. Dilanjut dengan pembelajaran mandiri ada 5JP, pembelajaran agenda 1 3JP, pembuatan esai isu-isu agenda 1 2JP. Dilanjut dengan learning 13JP, hari ke-12 sinkronus 4JP, 2 asinkronus 3JP, dan hari ke-13 kemudian sinkronus 4JP dan asinkronus 2JP. Klasikal kedua 2JP, hari ke-37 tatap muka secara offline. Hari kedua konfirmasi hasil belajar, overview agenda 1, dan presentasi tugas, esai, dan penjelasan tugas individu dan kelompok.
4 JP. Hari ke-13 merupakan paparan tugas kelompok, paparan tugas individu, penyusunan discovery, dan panduan, serta penjelasan tugas hari ke-14 dan 17. Hari ke-37, paparan hasil penyesuaian strategi, penerapan integritas. 2, pelaporan penerapan declaration, ada 2 JP. Energi kepemimpinan, deskripsi singkat. Mata pelatihan ini membekali peserta dengan pemahaman konsepsi diri yang mencerminkan kebugaran fisik dan mental dalam menghadapi perubahan-perubahan di lingkungan strategis. Indikator hasil belajar adalah setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta dapat memetakan sikap perilaku kepemimpinan, menyusun strategi pengembangan potensi diri. Ketiga, mengembangkan potensi diri, menjelaskan konsepsi diri, dan mempraktekkan pengelolaan energi dan potensi diri untuk memimpin perubahan di lingkungan strategis. Hasil belajar, peserta mampu memahami konsepsi diri untuk menghadapi perubahan dan meningkatkan potensi diri, kebugaran fisik, dan mental dalam menjalankan tugas kepemimpinan strategi di organisasinya. Integritas kepemimpinan, deskripsi singkat. Mata pelatihan ini membekali peserta adalah merupakan pengetahuan tentang konsep dan pemahaman pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Kedua, tantangan dan integritas. 3, penguatan strategi organisasi dalam penegakan integritas dan aktualisasi integritas dalam mengelola organisasi. Indikator hasil belajar, setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta dapat menjelaskan kerangka kebijakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, memetakan tantangan dan risiko penegakan integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, menyelesaikan instrumen menegakkan integritas, dan menyusun strategi organisasi dalam penegakan integritas, dan mampu mengenali pendekatan berbasis aturan dan integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Hasil belajar diharapkan peserta mampu mengetahui konsep dan pemahaman pemerintahan yang bersih dan akuntabel, serta menyusun strategis organisasi dalam menegakkan integritas. Dalam proses berikut, diskusi kelompok dibagi 3 subkelompok, ketua kelompok membagi, kemudian mekanisme diskusi, standar, moderator, penyaji, penanggap, semua berpartisipasi. Berikut paparan per subkelompok dibagi pada 10 sampai 15 menit. Kemudian tanya jawab masing-masing subkelompok maksimal 5 menit, total 10 menit, dan tanggapan balik 10 menit. Mekanisme diskusi, topik diskusi, agenda 1 mencakup energi kepemimpinan dan integritas kepemimpinan. 2, topik mencakup 2 mata perhatian. 3, sepakati, diskusikan dalam subkelompok, paparkan dalam kelompok. Pilih salah satu sebagai topik paparan, antaranya adalah korupsi di Kementerian Sosial, korupsi di Kementerian Kelautan dan Perikanan, korupsi di PT Asuransi Jiwasraya, korupsi di Kementerian Kominfo, dan korupsi di PT Waskita Karya, dan korupsi di Kementerian Pertanian. Kesimpulan,
Energi kepemimpinan dan integritas adalah modal awal pengelolaan diri yang paripurna. 2. Penghargaan dan pemuliaan terhadap diri sendiri akan eksistensi sebagai manusia terpuji. Seorang pemimpin dengan baik dan tidak korupsi adalah mutlak. Ketiga, mengelola diri adalah kemampuan untuk menghindarkan diri dari perbuatan tercela dan piawai dalam menggunakan energi kepemimpinan untuk tujuan positif. 4. Integritas kepemimpinan adalah harga mati. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.